Blood of the martyrs commands you. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film paranormal yang terinspirasi oleh peristiwa nyata. Please, can you come and take a look? Of course we will. Di daftar ini kita akan melihat berbagai film supernatural yang didasarkan pada reportase hantu yang dilaporkan. Manakah dari kisah-kisah ini yang menurut kamu paling menarik? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Poltergeist. Sebuah klasik dari genre paranormal, Poltergeist membantu lebih lanjut membangun Steven Spielberg sebagai raksasa kreatif, meskipun ia hanya dikreditkan sebagai penulis dan produser. Cerita film ini nyata, tapi diduga terinspirasi oleh kejadian angker yang terjadi di Long Island pada akhir tahun 50-an. Hantu memengaruhi keluarga Herman yang tinggal di dalam daerah Seaford. Keluarga Herman menderita berbagai fenomena paranormal dan akhirnya menjadi sangat buruk sehingga seorang pendeta dipanggil untuk menyelidiki. After this phenomenon went on for several weeks, the Hermans became confused, perhaps even a little bit frightened. Hubungan dengan poltergeist terutama terletak di lokasi pinggiran kota rumah, kehadiran para psikolog, dan keterikatan yang dimiliki hantu dengan penghuni muda di rumahnya. Tapi sejauh yang kami tahu, keluarga Herman sih kayaknya nggak melompat melalui portal iblis ya. Nomor 9, The Ride. Dalam The Ride karya Michael Halfstorm, Anthony Hopkins berperan sebagai pengusir setan Pastor Lucas Trevan. Speak of the devil. Film ini tampak seperti film pengusiran setan, tapi sebenarnya cukup unik karena didasarkan pada kisah nyata. Film ini secara longgar diadaptasi dari sebuah buku berjudul The Ride, The Making of a Modern Exorcist, yang ditulis oleh jurnalis Amerika Matt Baglio. Buku ini tentang seorang pendeta yang mempraktikkan pengusiran setan bernama Pastor Gary Thomas, yang diangkat menjadi protagonis Michael Kovac untuk film tersebut. I failed her. You did what you thought was best. Baglio secara pribadi menghadiri beberapa eksorsisme yang dilakukan oleh Pastor Gary, yang kemudian bekerja sebagai konsultan kreatif dalam film tersebut. Menurutnya, adegan pengusiran setan dalam The Ride sangatlah akurat. Nomor 8, The Child's Play. Jiwa seorang pembunuh berantai menghuni tubuh boneka plastik setelah mempraktikkan ritual voodoo, dan boneka tersebut terus melakukan pembunuhan. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Ceritanya jelas konyol, tapi juga punya kesamaan yang menakutkan dengan Robert the Doll, yang diduga meneror keluarga Otto di awal 1900-an. Banyak orang dilaporkan menyaksikan boneka itu bergerak dan tertawa, dan pemilik anaknya menyalahkan berbagai kesialan di sekitar rumah pada Robert itu sendiri, seperti bagaimana Andy menyalahkan Chucky. It was Robert, he would tell his parents. Robert did it. Kedua cerita itu mengandung penggunaan sihir supernatural karena Robert diduga diberikan kepada keluarga Otto oleh seorang pelayan mereka yang kesal sama mereka yang mempraktikkan voodoo. Ambil cerita lama yang menyeramkan, tambahkan beberapa komentar sosial tentang konsumerisme, dan kamu akan memiliki Chucky. I don't believe it. I just don't believe it. Nomor 7, Silent Hill. Oke, jelas Silent Hill didasarkan pada video game. Itu pasti semua orang udah tahu. Tapi itu nggak berarti siapapun yang mengadaptasinya tidak dapat menarik dari sumber lain juga. Penulis skenario Roger Avary terinspirasi oleh kota hantu nyata Centralia, Pennsylvania, dan menggunakannya untuk membuat model Silent Hill. Sebenarnya judul kerja film itu adalah Centralia. Kebakaran ranjau dimulai di bawah kota pada bulan Mei 1962, tapi pada baru awal tahun 80-an, efek yang menghancurkan menjadi nyata. Results were disastrous. Roads began to swell and crack open, releasing toxic fumes. Api terus berkobar di bawah jalan-jalan kota hingga hari ini. Pada satu titik membuka lubang pembuangan besar yang mengeluarkan gumpalan karbon monoksida yang berbahaya. Pemerintah menghabiskan lebih dari 40 juta dolar untuk merelokasi penduduk, dan Centralia dengan cepat menjadi kota hantu seperti sekarang. The government offered residents a substantial cash sum to leave. Nomor 6, The Possession. Film ini yang dibintangi Jeffrey Dean Morgan dari The Walking Dead sangat longgar didasarkan pada kisah kotak di book. Sebelumnya dimiliki oleh seorang pria bernama Calvin Manis, kotak di book ini dijual di eBay dengan cerita yang menggiurkan. Menurut Manis, lemari anggur itu pernah dimiliki oleh seorang yang pernah selamat dari Holocaust dan dihuni oleh roh jahat yang menyebabkan kejadian supernatural. The doors opened and it was just like
cold breeze coming out. Pemilik kabinet anggur itu lebih lanjut mengkonfirmasi klaim Menis, dan kotak D-Book segera menjadi sensasi di kalangan paranormal. Kisah itu bahkan dijual ke Hollywood yang ingin memanfaatkan kesuksesannya dengan The Possession. Namun Menis sejak itu mengakui bahwa dia berbohong demi menjual kabinetnya dia saja. The one thing I wanted to do was to impress upon him how important it was that he get rid of the box. Nomor 5, The Entity. Dirilis hanya beberapa bulan setelah Poltergeist adalah The Entity yang lebih berorientasi dewasa. Dalam film ini, seorang ibu tunggal bernama Carla diganggu oleh roh jahat. Film ini didasarkan pada novel Frank De Velita dengan judul yang sama, yang terinspirasi dari kisah Doris Bitter. Kembali pada tahun 1974, Bitter menghubungi seorang parapsikolog dengan klaim bahwa entitas tak terlihat telah menganiaya dirinya. We were in the kitchen talking with her about more of her experiences, alleged experiences, and a lower cupboard door flew open. Para psikolog dan tim penyelidiknya mengunjungi rumah Bitter selama 10 minggu berikutnya dan memastikan bahwa rumah itu memang berhantu. Namun ada sedikit bukti untuk mendukung hal ini, dan banyak orang tetap meragukan klaim Bitter. And it was animated, and then it was gone. Nomor 4, The Exorcism of Emily Rose. Terlepas dari judulnya, film ini mengambil kisah pengusiran setan yang sudah usang dan mengarahkannya ke arah lain. Untuk satu hal, ini lebih merupakan drama di sidang daripada film horor. Karakter Emily Rose dan cerita umum film itu sebagian besar terinspirasi oleh kasus Anneliese Michel. Emily? Seorang wanita muda dari Bavaria, Michelle menderita epilepsi lobus temporal dan didiagnosis dengan psikosis. Ketika pengobatan tradisional gagal untuk mengobati gejalanya, keluarganya membawa pengusir setan percaya bahwa dia telah kerasukan. I firmly believe that Father Moore's suggestion killed her. Objection, Your Honor. Setelah 67 eksorsisme yang mengejutkan, Michelle meninggal karena kekurangan gizi karena tidak diurus. Kedua orang tuanya dan pengusir setan tersebut diberi hukuman penjara yang ditangguhkan atas tuduhan pembunuhan karena kelalaian. We, the jury, find the defendant guilty of negligent homicide. Nomor 3, The Conjuring. Mungkin film menghantui paling populer pada tahun 2010. The Conjuring berakar pada kehidupan nyata. We've been called demonologists. It's one name for us. Ghost hunters, paranormal researchers. Kooks. Patrick Wilson dan Vera Farmiga berperan sebagai penyelidik paranormal, Ed dan Lorraine Warren, yang menemukan ketenaran dan kesuksesan besar sepanjang tahun 1970-an. Mereka memulai karya mereka dengan menyelidiki boneka Annabelle, yang ceritanya dibuat menjadi seri spin-off Conjuring yang populer. Keluarga Perron dari film pertama juga nyata, dan mereka mengalami sejumlah besar aktivitas paranormal di rumah Rhode Island mereka. Ketika Warren menyelidiki, mereka menyimpulkan bahwa seorang penyihir bernama Bathsheba telah mengutuk tanah tempat rumah itu berada. Well, Lorraine and I both feel that what your house needs is a cleansing, an exorcism. Lorraine Warren menjabat sebagai konsultan kreatif dalam film tersebut, dan Andrea Perron memujinya karena realistis dan sesuai dengan sejarahnya. Nomor 2, The Exorcist. Seperti banyak film klasik, The Exorcist didasarkan pada sebuah novel. William Peter Blatty menerbitkan bukunya hanya 2 tahun sebelum film itu dirilis, dan ceritanya dilaporkan dipengaruhi oleh pengusiran setan of Rolando. Itu adalah salah satu nama samaran yang diberikan pada seorang anak laki-laki dari Maryland yang menjalani banyak eksorsisme di akhir 1940-an. Seperti di film, anak laki-laki ini dilihat oleh 2 pendeta dan mereka melaporkan bahwa anak laki-laki itu berbicara dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri. Dia juga meringkuk ketakutan ketika diperlihatkan benda-benda keagamaan dan membuat benda-benda terbang melintasi ruangan. Blatty juga mendasarkan karakter Pastor Marin dari seorang arkeolog yang ditemuinya di Beirut bernama Gerald Harding. Father Mary. Thank you. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Amityville Horror. Salah satu film independen paling sukses sepanjang masa, The Amityville Horror mengejutkan dunia pada tahun 1979 dan menjadikan kota titulernya sebagai simbol nasional aktivitas paranormal. Film
Film ini didasarkan pada sebuah buku yang ditulis oleh Jay Anson yang mencakup klaim yang dibuat oleh keluarga Lutz. Keluarga Lutz telah pindah ke rumah tempat Ronald DeFeo Jr. yang membunuh seluruh keluarganya. Keluarga Lutz tinggal di sana selama kurang dari sebulan sebelum melarikan diri dengan ketakutan. Menurut mereka, rumah itu berhantu dan mereka diteror oleh kekuatan paranormal. Meskipun buku ini mencakup cerita yang sulit untuk disangkal, tapi buku itu telah menjadi sasaran banyak kritik, dengan banyak skeptis meragukan cerita Lutz. George and Kathy moved to California, claiming that they needed to escape the influence of the house and the glare of publicity as their story gathered momentum. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.